Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bahagia rasanya kita pada hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Karena itu sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah untuk segala karunia yang telah diberikan kepada kita, terutama karunia sehat walafiat serta sempat, serta kita dihindari dari hal-hal yang menghalangi kita untuk berkumpul dan kembali melanjutkan kajian kita. Doa keberkahan dan rahmah juga kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita jalan yang lurus sehingga kita bisa melanjutkan hidup ini dengan jalan yang tulus. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati, demi kelancaran dan keberkahan acara kita, kajian kita, diskusi kita pada pagi hari ini, hari Jumat yang berkah, marilah kita awali bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ibu-ibu, bapak yang kami cintai, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan hari ini kita akan mendalami lebih lanjut apa yang ada pada pelajaran 30. Pada pelajaran 30 ini dengan masuk lebih dalam pada poin-poin paragraf demi paragraf yang ada pada pelajaran ini. Judul pelajaran kita yang ke-30 adalah Al-Islamu dinul fitrah. Iya, Al-Islamu dinul fitrah. Baik. Ini pada bagian sebelumnya kita sudah membahas ya. Kita sudah membahas inti pelajaran ini. Di paragraf awal ini kita sudah mendapatkan informasi tentang penyebaran agama Islam yang begitu cepat dengan kecepatan yang luar biasa. Ya, waktunya singkat dibandingkan dengan penyebaran paham-paham agama yang lain. Kemudian pada saat yang sama juga kita sudah diberikan informasi ada apa di balik itu ya, penyebaran yang cepat serta daya cakupan yang luas ya, dengan waktu cepat serta cakupannya yang luas. Apa rahasianya? Itu yang diungkap oleh penulis, bahwa rahasianya yaitu Islam merupakan agama fitrah. Lalu pada bagian berikutnya ini akan dijelaskan lebih lanjut gambaran ya, sebuah gambaran yang akan memberikan kepada kita penjelasan serta konkret ya, gambaran konkret seperti apa kesesuaian agama Islam dengan fitrah tersebut. Nomor satu sudah kita ungkap ya sebelumnya, bahwa yang pertama, manusia itu sesuai dengan karakter dasarnya, itu punya kecenderungan untuk bertauhid. Pada saat yang sama, Islam mengajak kita untuk bertauhid juga. Islam mengajak kita untuk bertauhid, mengesahkan Allah, dan pada saat yang sama juga Islam melarang kita untuk menyekutukannya. Sehingga apa yang Islam ajarkan, apa yang Islam perintahkan, serta apa yang Islam larang, itu sejalan dengan sejalan dengan karakter penciptaan manusia yang kita sebut dengan fitrah. Sekarang kita akan lanjutkan dengan
hal yang kedua. Kita akan lanjutkan dengan hal yang kedua, yang akan menjelaskan, yang akan menggambarkan lebih lanjut sisi lain dari keselarasan antara fitrah dengan fitrah manusia dengan ajaran Islam. Mari kita baca terlebih dahulu paragraf berikutnya, yaitu poin yang kedua. Apa katanya? Ya, kita baca. Innal insana bifitratihi yuhibbul kasba wal wal milkiyah. milkiyah. Faja'al islamu yubihul kasba wal milkiyah. Bisyarti ayyakuna dzalika halalan thayyiban. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Iya. Silakan siapa yang ingin berbagi lebih lanjut apa yang terpahami dari poin yang kedua ini. Ya, silakan Bu Ida untuk poin kedua apa yang bisa terpahami? Sesungguhnya manusia dengan fitrahnya menyukai usaha dan memilikinya. Iya, bagus ya. Kalau ada nya-nya dari mana? Tak marbutoh. Apakah tak marbutoh itu berpengaruh terhadap arti? Enggak. Iya, bagus. Gitu. Jadi dia berpengaruh terhadap apa gitu? Kira-kira ada tak marbutoh mengingatkan kita tentang apa aja? Bentuk itu bentuk muannas. Iya, oke, bagus. Apa lagi? Itu aja. Oke, yang lain ada yang ingat tentang ilmu tentang tak marbutoh? Ada atau tidak tak marbutoh tidak merubah arti. Iya, oke, bagus. Apalagi? Menandakan bentuk 3 dan 4. Iya, oke, bagus. Coba kalau itu ya, lalu pilihlah kira-kira kalau itu menandakan 3 atau 4, kira-kira nanti kalau dimaknainya jadinya seperti apa gitu. Sesungguhnya manusia dan usaha dan usaha dan pemiliknya. Memilikinya. Rasanya perlu kita ingatkan bahwa kalau kita menduga ini soal apakah benar apa tidak itu soal lain ya. Tapi kita mau menggunakan ilmu, ini namanya kita menggunakan ilmu ya. Kalau kita menduga bahwa ada sebuah kata itu kemungkinan bentuk 3 atau bentuk 4, maka teringatlah kita bahwa bentuk 3 itu menunjukkan kata kerja dibendakan. Kemudian bentuk 4 itu menunjukkan apa? Menunjukkan sifat. Nah, lalu berdasarkan pemahaman itu digabungkan dengan konteks kira-kira kita akan memahaminya sebagai kata kerja ya, maknanya ya, bukan katanya sih, silakan ya. Katanya sih tetap aja itu isim ya. Tapi apakah kita akan makna yang kita sampaikan itu akan berwujud kata kerja atau akan berwujud kata yang dibendakan atau akan berwujud sifat gitu. Coba Ibu Ida kasih aja kita alternatif, lalu nanti kita coba ikut serta memilikinya. Kalau kita hadirkan gitu ya, kalau kita hadirkan al-kasba itu dalam makna kata kerja, akan bermakna apa? Mengusahakan. Usahakan. Berusaha. Usahakan. Ya, nanti kalau pakai mengusahakan nanti kita bisa tanya dari mana mekannya. Ada jawaban nggak? Kalau mengatakan mengusahakan ada tanda mekan nggak? Usaha aja. Oke, gitu ya. Itu caranya maksudnya itu. Iya, iya. Kalau kita mengatakan usaha itu ada menandakan kata kerja nggak? Enggak. Tidak ada. Ada.
Mungkin berusaha. Kalau kita mengatakan usaha ya, usaha itu ada penanda kata kerja nggak dalam bahasa Indonesia? Nggak ada. Ada. Ada tidak? Berusaha. Nah, itu maksud saya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yang terpenting dari apa yang kita lakukan, karena itu kita berbeda dari jamaah yang lain, yang kita sedang bangun adalah komitmen terhadap ilmu kita. Ya. Kalau soal hasil ya, soal hasil ibu-ibu, ya, kalau ibu-ibu, bapak, nah, sekali lagi, bagaimana jadi hasil akhirnya? Sesungguhnya manusia dengan fitrahnya menyukai usaha dan memiliki. Iya, bagus ya. Kalau kita bilang suka, bisa dipahami maknanya. Tidak berkata menyukai, tapi kita bilang suka. Sesungguhnya manusia dengan fitrahnya suka usaha dan memiliki. Bisa begitu? Iya, iya. Oke, baik ya. Itu alternatif yang kita miliki. Oke, berikutnya dilanjutkan. Apa Bu Ida lanjut? Apa ada lagi yang lain? Yang lain, Pak Guru. Giliran. Ya, silakan Pak Azhari. Islam datang membolehkan memiliki yang diusahakan. Sudah? Ya, udah Pak Guru. Ya, baik. Apa hasil akhirnya? Islam datang membolehkan memiliki usaha. Memiliki usaha, begitu? Ya. Yang bermakna memiliki yang mana? Wal-milkiyah. Yang bermakna usaha yang mana? Al-kasbah. Di antara kedua itu ada kata lain nggak? Di antara kata al-milkiyah dengan kata al-kasbah itu ada kata lain tidak? Nggak ada Pak Guru. Nggak ada, baik. Ibu lagi. Maksudnya ibu-ibu, bapak sekalian, antara kata al-kasbah dan kata al-milkiyah itu ada kata lain tidak? Ada, wow. Ada, wow. Ini kira-kira ini punya pengaruh ya, pengaruh karena dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu yang disebut dengan kata itu beda. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan bahwa kata adalah gabungan dari beberapa huruf. Katanya begitu. Dalam bahasa Indonesia gabungan dari beberapa huruf. Dalam bahasa Indonesia kata itu minimal 2 huruf. Contohnya apa? IA. Contohnya apa itu? IA. Apa maknanya IA? Ya. Bukan. IA itu beda dengan iya. Kalau iya itu 3 huruf. IYA. Kalau IA itu sinonimnya dia. Sinonimnya iya. Gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, 1 huruf pun bisa jadi 1 kata. Banyak contohnya. Salah satunya adalah wa. Oke. Jadi kalau digabungkan al-kasbah wal milkiyah jadinya bagaimana, Pak Ahmad? Usaha dan miliknya. Nya dari mana? Nggak ada Pak Guru. Sebaiknya kalau tidak ada nggak usah dipakai dulu ya. Kalau nggak ada nggak usah dipakai dulu. Bagaimana jadinya? Islam datang membolehkan usaha memiliki. Lupa ya, ada wa. Iya, dan memiliki. Ya. Ya. Coba ulang lagi Pak Azhari. Islam datang membolehkan usaha dan memiliki. Iya, baik. Ya, berikutnya apa Pak Azhari mau lanjut lagi?
Insyaallah Pak Guru. Silakan. Bisyarti ayakuna zalika halalan thayyibah. Tentunya dengan syarat halal dan thayyib. Iya, baik. Dengan syarat apa? Halal dan thayyib. Iya, oke, bagus. Iya, berikutnya. Siapa? Apa Pak Zahari atau ada yang lain akan berbagi pemahaman? Bonita. Ya, silakan Pak Zahari dilanjutkan. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Iya, oke. Wahai orang-orang beriman, makanlah atau usahakan dari yang baik-baik apa yang kamu usahakan. Iya, bagus. Terus? Ya mimma dan apa yang kami keluarkan untukmu dari muka bumi. Iya, oke, bagus. Yang bermakna makan yang mana Pak Azhari? Anfiku Pak Guru. Bagus. Coba pakai itu Pak Azhari. Ini ya. Coba pakai ilmu kita tentang ya. Itu ya. Tentang apa? Tentang 3 tambah 1. Coba. Ingat 3 tambah 1? Makan. Ingat 3 tambah 1? Iya, jadi enggak, Pak Zari tinggal respon aja pertanyaan saya. Ingat tidak 3 tambah 1? iya Pak Guru. Ya, Ingat. coba disebutkan apa saja polanya 3 tambah 1? Af'ala, Terus? fa'ala, Terus? yufa'ilu. Terus? Lupa Pak Guru. Lupa, baik. Ibu-ibu, Bapak yang lain apa? Ada yang bisa mengingatkan kita? 3 tambah 1 polanya apa saja? Af'ala, yuf'ilu, if'al. Oke, terus? Af'ala, yuf'ilu, if'al. Terus? Terus berikutnya apa? Yang lain? Fa'ala, Iya. yufa'ilu, Iya. taf'il, Iya, oke, bagus. Berikutnya apa? fa'ala, yufa'ilu, fa'ala, fi'al. Iya, bagus. Coba dibaca sekali lagi atau diungkapkan sekali lagi. Dan mohon Pak Azhari untuk mendengarkan dengan seksama. Karena setelah nanti dibacakan oleh Bu Ida, maka giliran Pak Azhari untuk mengulanginya sebagai usaha kita mengingatnya. Silakan, Bu Ida. Af'ala, yuf'ilu, if'al. Oke, terus? Fa'ala, yufa'ilu, taf'il, Iya, bagus. taf'ilah. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'alah, fi'al. Iya, bagus. Silakan Pak Azhari, ulangi. Fa'ala yufa'ilu, if'ala. Oke, kalau begitu caranya dicicil ya Bu Ida. Bu Ida mengucap 1 ya, kemudian Pak Azhari mengulangi, Bu Ida mengucap 2, Pak Azhari mengulangi, Bu Ida mengucap 3, Pak Azhari mengulangi. Pelan-pelan ya. Coba. Af'ala, Af'ala, yuf'ilu, yuf'ilu, if'al, if'al, fa'ala, fa'ala, yufa'ilu, yufa'ilu,
taf'il, Taf'il. taf'il, Oh, taf'il. ya panjang taf'il, Taf'il. taf'ilah, Taf'ila. fa'al, Fa'al. Fa'ala gitu. fa'ala, Fa'ala. yufa'ilu, Yufa'ilu. mufa'ala, Yufa'ala. mufa'ala, Ulang lagi. mufa'ala, Mufa'ala. fi'al, If'al. fi'al. Fi'al. Ya. Iya, baik. Apa bisa sekarang Pak Azhari mengulangi sendiri? Coba deh Pak Guru. Iya, silakan. Af'ala. Yufa'ilu. If'al. Kelihatannya, mohon maaf ini kelihatannya nggak sukses kalau sekedar didengarkan. Bu Ida atau teman-teman yang lain ada yang bisa menyebutkan ini ada di buku 2 halaman berapa? Kalau buku saya halaman 91. Iya, pelajaran berapa? Pelajaran 19. Iya, silakan Pak Azhari ke pelajaran 19. Kemudian halaman 91. Nah, setelah itu coba ya didalami lagi tadi bahwa anfiku tadi bentuk berapa? Bentuk 5. Iya. Kalau menyadari bahwa anfiku bentuk 5, kira-kira maknanya bagaimana jadinya? Keluarkanlah. Iya, bagaimana jadinya lengkapnya dari awal? Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah dari yang baik, dari apa yang kamu usahakan. Baik. Pak Azhari 2 kali ya mengatakan dari. Iya. Nah, baik. Dari yang pertama terpahami dari mana? Min. Iya, bagus. Dari yang kedua terpahami dari mana? Ma, apa-apa maksudnya. Bagus ya. Jadi kalau begitu apakah perlu 2 kali darinya? Enggak perlu, Pak. Nah, coba bagaimana jadinya kalau begitu? Wahai orang-orang beriman, keluarkanlah dari yang baik apa yang kamu usahakan. Iya, Kalian usahakan. bagus. Iya, bagus ya. Kira-kira gitu ya, kira-kira ini objek dalam kalimat ini yang mana gitu ya, dalam pemahaman kita ya. Anfiku min thayyibati ma kasabtum. Ya. Kira-kira objeknya yang mana ya? Anfiku, Pak Guru. Anfiku itu apa maknanya? Mengeluarkan. Apa iya itu mengeluarkan itu adalah objek? Oh, iya betul. Yang baik-baik, Toibah. Ya Pak Guru. Objeknya yang mana? Toibah Pak Guru. Itu kan lengkapnya min thayyibat, Pak. Iya, Toibah. Apa maknanya? Dari yang baik-baik. Apakah itu objek kalau kita mengatakan dari yang baik-baik? Yang objeknya yang baik-baik Pak Guru. Lengkapnya mengatakan min thayyibat. Ya, lengkapnya mengatakan min thayyibat, bukan thayyibat doang. Ya. Apakah objek kalau kita mengatakan dari yang baik-baik? Apa nih Pak Guru? Enggak, Pak Azhari fokus ke ini aja, pemandu kita aja. Kalau kita mengatakan dari yang baik-baik itu, apakah itu menjelaskan objek kalau mengatakan dari yang baik-baik? Bukan Pak Guru. Oke, bagus. Kalau itu bukan, berarti kemungkinan besar yang akan menjadi objek adalah? Makasar, betul. Iya, bagus. Kalau dalam bahasa Indonesia mana yang lebih dahulu dikemukakan? Objek dulu atau yang lain ya? Misalnya anggaplah keterangan ya. Objek dulu baru keterangan, apa keterangan dulu baru objek?
Objek dulu baru keterangan. Oke, kalau begitu bagaimana jadi maknanya? Hmm. Yang kalian usahakan. Oke, makna lengkapnya bagaimana jadinya? Ya, wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah dari yang baik-baik yang kalian usahakan. Mohon maaf Pak Azhari, tadi kan kita sepakat ya, Mana yang didahulukan adalah objek dulu, baru yang lain. Jangan taruh objeknya di belakang kalau kita udah sepakat bahwa objeknya dulu. Kalau namanya objek dulu berarti duluan, tapi jangan jadi belakangan kalau begitu. Kalau ini kan Bapak masih naruh dia di belakangan, padahal tadi kan ilmu kita kalau objek duluan dibandingkan yang lain. Maksudnya daripada keterangan. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah dari yang baik-baik apa yang kalian usahakan. Apa yang kalian usahakan? Sekali lagi Pak Azhari, kita sepakatnya bahwa objeknya duluan. Objeknya duluan, baru yang lain. Hai orang beriman, keluarkanlah yang baik. Oh ya. Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah yang baik-baik dari apa yang kamu usahakan. Objeknya dulu, baru yang lain. Subjek, predikat, objek, baru yang lain. Tadi sudah sepakat bahwa objeknya adalah ma kasabtum. Terakhir kali usaha terakhir kali ya. Saya tidak ingin memaksa Pak Azhari untuk komitmen terhadap usaha kita, tapi usahain terhadap kesepakatan, tapi usaha terakhir coba. Ya ayyuhalladzina amanu, keluarkanlah apa yang baik, apa yang kamu usahakan dari yang baik-baik. Nah, kan bisa begitu. Jadi yang kita keluarkan itu adalah ma kasabtum. Yang baik-baik. Ya, maka sabtum. Jadi yang kita keluarkan adalah dari hasil usaha kita. Itu hasil dari usaha kita. Itu. Tapi kemudian usaha yang bagaimana? Itu baru tadi. Usaha yang bagaimana? Min thayyibat, yang baik-baik gitu. Ya, bukan hanya sekedar jadi logikanya bahwa kita kan tidak bisa mengeluarkan yang baik kalau itu bukan usaha kita, kalau itu bukan milik kita. Ya, saya mau berinfak ini, mau berinfak pakai apa Pak? Saya mau berinfak pakai istana negara. Lah, kan itu bukan milik Bapak itu. Nggak bisa kita. Oh, kalau gitu dari milik saya ya? Iya, gitu ya. Oke, kalau gitu saya infakkan apa? Segala hutang yang saya miliki. Ah, nggak bisa juga, Pak. Kenapa? Karena min thayyibat, yang baik-baik. Gitu. Tapi, gitu ya, tapi kalau begini logika ayatnya, padahal urutan bahasan seperti itu, ingin mengatakan bahwa sebelum berpikir yang lain ya, sebelum berpikir yang lain memang soal baik itu harus menjadi prioritas. Dengan kata lain bahwa kalau kita berpikir dalam hidup ini, sebelum kita bicara soal pekerjaan, kita pikir dulu yang baik apa ya untuk dikerjakan. Sebelum kita makan, maka pikir dulu apa ya yang baik untuk dimakan. Kira-kira begitu logikanya. Sehingga min thayyibatnya dulu muncul, baru maka sabtum. Tetapi ketika kita memahami dasarnya kita lakukan tadi. Subjek dulu, kemudian predikat, kemudian objek, baru kemudian keterangan. Baik, bagaimana jadinya? Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah apa-apa yang kamu usahakan dari yang baik-baik. Iya, oke, bagus. Ya, berikutnya Pak Azhari mau lanjut apa ada yang lain lagi yang mau ikut serta? Berbagi deh Pak Guru yang lain. Iya, silakan. Kita tunggu kalau ada
peserta diskusi berikutnya. Iya, silakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dan dari yang kami keluarkan untuk kamu dan apa-apa yang kami keluarkan untuk kamu dari bumi. Jadi bagaimana hasil akhirnya? Dan dari yang kami keluarkan untuk kalian dan dari kami yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Iya, bagus. Pak Zainal ingat berapa kali mengatakan dan? 2. Iya. Dan yang pertama datang dari mana, Pak? Wow. Iya. Wow. Dan yang kedua dari mana, Pak? Salah, Pak Guru. Enggak. Misalnya kalau bilang jawabnya enggak ada, maka tadi ini bukan ngomongin soal salah benar, tapi kita mau kalau ada dipakai dulu, kalau yang enggak ada ditunda dulu begitu. Coba. Ya. Kalau enggak ada wa yang kedua, maka cukuplah sekali mengatakan dan. Dan yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Iya, bagus ya. Kira-kira mana yang lebih dalam bahasa Indonesia ya, yang lebih didahulukan dalam bahasa Indonesia, gitu ya, yang lebih dekat dengan mengeluarkan, gitu kan, mengeluarkan itu, ya, atau asal pengeluaran itu, atau tujuan pengeluaran itu. Mana yang lebih dekat secara logika dasarnya itu kalau mengeluarkan sesuatu itu asalnya atau tujuannya? Asalnya. Tujuannya, Pak. Nah, jadi ketika Bapak mau mengeluarkan sesuatu, Bapak nggak mikirin dari mananya. Pokoknya untuk siapa aja dipikirin dulu, begitu? Ya. Jadi walaupun Bapak belum punya dapat uang ya, belum punya uang begitu. Pokoknya saya akan kasih Anda uang gitu, walaupun belum berpikir dari mana uangnya begitu. Iya. Ya itu artinya resikonya tinggi kalau begitu, Pak. Itu artinya resiko tinggi kalau belum tahu dari mana sudah memikirkan untuk apa gitu. Ya, jadi kalau logika dasarnya adalah dari mana setelah dapat baru untuk apa gitu. Mana yang lebih mungkin terjadi ya? Mana yang lebih mungkin terjadi ya? Gitu. Ketika kita tahu dari mananya, lalu untuk siapanya, atau yang tadi kita belum tahu dari mananya, tetapi sudah kita tentukan untuk apanya gitu. Yang mana Pak Zainal? Pemahaman saya ini Pak Guru, di situ ada domir na-nya itu saya dipengaruhi apa? Na-nya itu nahnu, nahnunya Allah gitu. Oke, terus. Sehingga pertama kata kerjanya itu berarti yang domirnya domir nahnu, makanya na. Terus? Kemudian sehingga saya mengartikan seperti itu. Yang kita diskusikan hal yang lain. Yang kita diskusikan adalah bukan pada bagian akhrajnya, bukan pada bagian akhrajnanya. Ya. Yang kita diskusikan adalah apakah ketika mengatakan mengeluarkan itu keluar, itu yang terpikir gitu, yang kita kemukakan informasinya adalah dari mana keluarnya, atau setelah kita mengeluarkan untuk siapa gitu. Jadi dengan kata lain, mana yang lebih kita dahulukan dalam pemahaman kita, lakumnya dulu atau minal ardinya? Paham arah diskusinya?
Ya, paham. Belum. Jadi ketika mengatakan akhrajna, kami mengeluarkan atau kami telah mengeluarkan. Apakah setelah keluar itu kita berpikir dari mana keluar, yaitu informasinya adalah minal ardi, ataukah kami mengeluarkannya untuk siapa? Lakum gitu. Nah, kalau tidak ketemu, coba sekarang bandingkan gitu ya. Bandingkan urutan di dalam menjelaskan maknanya adalah ya. Pilihan pertama seperti urutan yang ada dalam ayat ya. Akhrajna lakum minal ardi. Urutkan begitu saja. Nah, pilihan keduanya adalah akhrajna minal ardi lakum. Paham pilihannya? Oh, iya. Ya, jadi pilihan pertamanya adalah urutkan aja apa adanya. Akhrajna lakum minal ardi. Pilihan keduanya adalah akhrajna minal ardi lakum. Mungkin lebih cocok pilihan kedua ya, Pak. Nah, kalau begitu udah ketemu nih sekarang ide apa yang sedang kita diskusikan. Jadi kalau lebih cocok pilihan yang kedua, berarti maknanya bagaimana? Yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Iya, baik. Begitu dia. Jadinya apa pesan yang kita bisa ambil dari sini ya? Ini kan soal kita bilang pilihannya lebih cocok seperti ini. Ini kenapa kita kemudian tidak cepat, ini kan soal tadi ya di awal tadi soal RAM gitu ya, kecepatannya. Mengapa kita tidak cepat untuk mendapatkan pemahaman yang kita katakan lebih pas? Karena kita kecenderungannya adalah dipengaruhi oleh urutan dalam bahasa Arab. Gitu ya. Kita sangat dipengaruhi oleh urutan dalam bahasa Arab. Jadi kasus ini terjadi dua kali. Yang pertama adalah anfiku min thayyibati ma kasabtum gitu. Kemudian yang kedua juga mimma akhrajna lakum minal ardi gitu ya. Mimma akhrajna lakum minal ardi. Akan berbeda pemahaman kita ketika kita mengatakan tadi kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Kemudian kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Akan berbeda juga maknanya ketika kita memahaminya infakkanlah dari yang baik apa yang kalian usahakan. Kemudian makna yang kedua, infakkanlah apa yang kalian usahakan dari yang baik. Ya, terkadang kita kemudian berpikir ya kalau kita bukan murid ya, bukan pelajar bahasa, apa sih pengaruhnya cuma urutan-urutan itu? Enggak, otak kita sudah terbentuk bahwa urutan itu punya pengaruh. Buktinya coba, kenapa orang Indonesia lebih suka mengatakan siang malam Daripada malam siang. daripada malam siang? Aneh. Kenapa orang Indonesia lebih suka mengatakan pulang pergi daripada pergi pulang? Itu mempengaruhi cara kita berpikir gitu. Itu mempengaruhi cara kita berpikir. Gitu. Ini tinggal kamu ngekos apa pulang pergi? Kamu ngekos apa pulang pergi gitu. Jadi orang Indonesia pikirkan pertama kali pulang, pokoknya pulang karena pulang kampung itu sangat sangat nikmat gitu. Pergi kampung soal lain gitu. Karena itu orang Indonesia pulang pergi katanya. Jadi pulangnya dulu dipikirkan baru soal perginya. Tapi kalau orang Arab sebaliknya, zahaban wa iyaban katanya. Pergi kemudian gitu. Begitu juga dalam bahasa Arab. Kalau dalam kita kan siang malam apa kata kita? Malam siang. Siang malam kata kita kan siang malam. Iya. Kalau dalam bahasa Arab dalam Al-Qur'an lailan wa naharon. Wa nahar. Lailnya dulu, lailan wa naharon. Iya. Malam dulu baru siang. Iya. Karena apa? Ini kan sesuatu yang ada ilmu di balik itu. Apa ilmunya? Kalau orang Indonesia kita mulai dari siang dan malam, siang malam. Karena penanggalan itu yang kita ikuti kan penanggalan ini ya, lunar ya, matahari ya. Lunar matahari, karena itu matahari itu yang disebut dengan tanggal 1 dimulai dari jam 00. Iya, iya. Ya, kita bilang apa itu jam 00 coba sebutannya? Tengah malam. Dini hari. Dini hari. Tuh.
kita menyebutnya dini hari. Jadi hari itu dimulai dari situ. Tapi kalau penanggalan Arab gitu, seperti kita ya, mau nunggu Ramadan nih. Mau nunggu Ramadan, jam berapa dihitungnya? Apakah sudah masuk 1 Ramadan atau belum? Maghrib. Maghrib. Ya, begitu maghrib itu artinya kita sudah masuk malam. Maka dimulailah tanggal 1 Ramadan itu dimulai dari maghrib, ya, yaitu ketika malam tiba, bukan dimulai dari jam 00 ketika dini hari tiba. Begitu ya, Ibu Bapak sekalian. Mungkin kita tidak pernah terpikir sejauh itu, Iya, betul, Pak tetapi Guru. kira-kira gitu, ini sedang ingin menunjukkan bahwa soal urutan bahasa itu bukan hanya soal urut mana depan, mana dan belakang, tetapi di balik itu ada logika, ada kebiasaan, ada pemahaman yang dibangun. Nah, bukan kita menyalahkan ayat, bukan, tapi kita mengatakan bahwa urutan Indonesia, kita ini kan otak Indonesia nih. Kalau pemahaman itu tidak dihadirkan dengan urutan Indonesia, otak kita jadi nggak cepat memahami, gitu. Karena itu jangan bilang ke orang Indonesia ini kamu kos apa pergi pulang. Otak kita jadi nggak nerima itu, apa maksudnya pergi pulang gitu. Oke? Ya, Pak Guru. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Itu tadi penjelasan poin kedua ya, poin kedua bahwa secara fitrahnya manusia suka berusaha dan suka memiliki itu, walaupun terkadang lebih dominan keinginan untuk memiliki daripada keinginan untuk berusaha. Kalau kita mau ikut aja begini, usaha dulu. Soal milik apa enggak itu nanti Allah yang menentukan. Maka puncak ungkapan tersebut kata orang Indonesia, kata kita ya, cinta tidak harus dimiliki. Kalau Anda cinta, Anda pasti berusaha, tapi soal memiliki nanti tergantung takdir ilahi. Betul, Pak Guru. Mantap. Mantap. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Poin ketiga. Silakan dibaca. Innar rajula yuhibbul mar'ata pada al-islamu ila zawaj. Qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, baik. Tadi Bu Ida sudah mengawali ya usaha kita. Kemudian berikutnya Pak Azhari melanjutkan usaha kita juga. Pak Zainal juga melanjutkan usaha kita. Ibu-ibu yang lain itu baru pada memiliki pemahaman, belum berusaha untuk melanjutkan berbagi pemahamannya. Silakan, kita masih punya Bu Supeni, ada Bu Siti Harna, ada Bu Bonita, dan ada Bu Siti Salamah yang dengan setia mendengarkan kita sambil melaksanakan tugasnya melayani umat kemanusiaan. Ya, silakan Bu Harna. Sesungguhnya laki menyukai perempuan. Lalu datang Islam, lalu sungguhnya lelaki menyukai perempuan. Datang Islam. Lalu Islam datang menjadikan berpasang-pasangan. Iya, bagus. Yang Ibu pahami dengan arti datang, ungkapan yang mana, Bu Harna? Bukan datang. Datang aja asal Pak Guru. Iya. Ya, monggo kalau ada merasa ada yang keliru diperbaiki segera.
mengajak Islam berbondong-bondong mengajak. Sudah ada revisinya? Iya. Sebenarnya lelaki menyukai perempuan. Sebaliknya juga begitu kan ya? Lalu orang-orang Islam berbondong lalu berbondong-bondong lalu Islam mengajak pasangan. Iya, bagus. Itu Bu Harna, ada ungkapan dalam bahasa Indonesia yang lebih ringkas nggak daripada, maknanya sama tapi ungkapannya lebih ringkas daripada mengatakan berpasang-pasangan? Ada yang lebih ringkas nggak? Ada Bu? Ibu punya kata-kata yang lebih ringkas, maknanya sama dengan berpasang-pasangan? Lalu Islam mengajak berpasangan gitu. Iya, ada yang lebih ringkas dari itu enggak? Istilah lain, berpasangan. Yang lebih populer. Menyukai gitu Pak Guru. Nikah. Ya, ini soal wawasan kosakata ya, Bu Harna. Istilah lain yang lebih itu ya, lebih ringkas daripada berpasang-pasangan adalah menikah. Tadi barusan bilang menikah. Bagaimana jadinya? Laki dan perempuan menikah gitu Pak Guru. Tidak usah ditambah dulu. Cukup tadi Ibu mengubah berpasang-pasangan dengan menikah. Lalu Islam mengajak menikah. Lalu Islam mengajak. Gimana jadinya? Lalu Islam mengajak kepada menikah itu atau pada menikah. Enak begitu mengajak kepada menikah? Enak begitu Bu Harna mengajak kepada menikah? Bu Harna enak tidak? Ya kurang pas sih Pak Guru. Kira-kira begini Bu, Ibu isi titik-titik ya, titik-titik nih. Tapi ini cerita dulu Bu Harna ketika masih muda ya. Ketika Bu Harna masih muda, cerita ke Ibu, Ma, tahu nggak Bu, ada cowok yang ngajak Ane titik-titik menikah. Kira-kira titik-titiknya sini apa? Ibu, gitu. Ada cowok yang mengajak saya titik-titik menikah. Kira-kira isinya apa titik-titiknya? Untuk rekan gitu Pak Guru. Bu, apa isi titik-titiknya Bu? Untuk Pak Guru. Ya, berarti sekarang gantilah kepadanya dengan untuk. Nah, kenapa Ibu selalu berpikir berpikir mengatakan mengajak kepada menikah? Karena Ibu fokus ke ila. Fokus ke ila artinya kepada, tidak fokus ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita tidak
Biasa ada orang mengatakan, ada cowok mengajak saya kepada menikah. Ya Pak Guru. Iya, baik. Bagaimana jadinya? Lalu Islam mengajak untuk menikah. Iya, itu. Tuh. Nah, kira-kira mengajak di sini maksudnya apa? Mengajak Maksudnya apa di sini? Islam mengajak untuk menikah maksudnya apa? itu itu Pak Guru pasangan yang sah gitu. Bukan sana. Fokusnya, konsentrasinya jangan ke sana. Mengajak di sini maksudnya apa? Menyeru. Nah, bagus. Silakan dipakai. Lalu Islam menyeru untuk menikah. Nah, keren itu. Bisa dilanjutkan apa yang lain? Bu Arna masih bisa melanjutkan? Yang lain aja Pak Guru. Iya, silakan. Kita tunggu partisipan berikutnya. Kita tunggu. Ya, silakan. Bu Bonita selanjutnya. Qala ta'ala. Allah berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya, tanda-tanda kebesarannya, an khalaqalakum min anfusikum aswaja, bahwa dia telah menciptakan pasangan dia telah menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Iya, bagus. Coba bahasa Indonesianya saja. Itu apa maksudnya? Bahasa Indonesianya saja, silakan. Dan di antara tanda hilang suaranya. Iya, suaranya hilang. Dan di antara kebesarannya bahwa dia telah menciptakan untukmu dari jenis sendiri. Mohon maaf karena tadi ada terpotong ya. Coba diulang Bu Bonita. Dan dari tanda-tanda kebesarannya adalah dia telah menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Iya, bagus. Ini luar biasa ini wawasannya, sehingga ada ungkapan-ungkapan yang kita tidak temukan dalam bahasa Arabnya. Ada Bu Bonita ungkapan apa yang tidak ada bahasa Arabnya? Kebesaran. Ayatihi, kebesaran. Terus apa lagi? Apalagi ungkapan tadi yang muncul tetapi tidak ada ungkapan dalam bahasa Arabnya? Apa? An. Itu yang Ibu duga demikian? Iya. Oke, baik. Jadi dalam pemahaman saya, ungkapan yang pertama adalah kebesarannya. Ya. Ungkapan yang kedua adalah jenis. Ya, ungkapan yang kedua adalah
jenis. Itu sifatnya penafsiran, ya, sifatnya penafsiran. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab kan min anfusikum yang sudah kita pelajari, anfusikum itu artinya dari diri kalian, ya, dari diri kalian. Kemudian kalau dipahami dengan kata jenis itu adalah penafsiran. Artinya bahwa gitu ya, kalau mengatakan jenis nanti kan akan bisa punya tafsiran yang berbeda. Kalau dia mengatakan jenis kalian, maka itu maksudnya kalian adalah manusia, maka pasangan kalian adalah jenisnya juga manusia juga gitu. Maka ini bisa jadi jawaban nggak boleh menikah sama jin gitu. Kalau menikah sama yang pakai celana jin boleh, tapi kalau menikah sama jin nggak boleh gitu. Kemudian yang kedua, kalau di sini tadi tanda-tanda kebesarannya bisa juga dipahami dalam arti beda, bahwa menikah dengan pasangan kita itu adalah tidak dipahami sebagai tanda kebesaran Allah, tapi bisa diungkapkan tanda kasih sayang Allah. Karena ini kan bicara tentang cinta. Bahwa diantaranya adalah bicara tentang cinta, tentang kasih sayang. Supaya nanti nuansa dari manusia berpasang-pasangan itu hendaknya dominan atas motif kasih sayang dan cinta, bukan atas dasar motif ekonomi dan harta, kan bisa begitu arahnya. Tapi itu tadi ungkapan yang Bu Bonita sampaikan itu kebesarannya, kemudian jenis itu adalah sifatnya penafsiran, bukan berasal dari bahasa Arabnya sendiri. Oke, terima kasih. Dan ini saya suka ketika tadi ada perubahan dari bahwa gitu ya, bahwa menjadi adalah. Karena memang dalam bahasa Indonesia itu lebih familiar dalam telinga kita. Kita akan mengatakan di antara tanda-tandanya adalah gitu, daripada mengatakan di antara tanda-tandanya bahwa gitu. Itu tidak populer dalam bahasa Indonesia. Di antara tanda-tanda kebesarannya bahwa itu tidak populer. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah itu lebih populer di telinga kita. Oke, terima kasih. Apa mau dilanjutkan, Bu Bonita? Boleh. Ya, silakan. Litaskunu ilaiha. Agar kamu tentram dengannya. Iya, oke, bagus. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Iya, bagus. Sudah mengikuti level 4, subjek, predikat, objek? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Apa maknanya? Dan dia telah menjadikan di antaramu kasih dan sayang. Iya, bagus. Ya. Nah, itu objeknya apa kira-kira? Coba apa objeknya? Satu aja. Litaskunu. Oke, bagus. Bu Bonita ingat apa rumus untuk melacak posisi kata di dalam kalimat? Isi kata dalam kalimat. Iya. Rumus untuk melacak posisi kata di dalam kalimat. Ini GPRS-nya kalau mau nyari alamat apa? Iya, baik, itu artinya indikasi Bu Bonita lupa. Ada yang ingat rumus untuk melacak keberadaan posisi kata di dalam kalimat? Harokat. Ada lagi yang lain? Rumusnya apa? SPBU. Iya, bagus. Bagaimana rumusnya? Subjek predikat. SPBU, si kembar, Si kembar. okba, okbi. Ya.
SPBU, si kembar, Okba, Okbi. Ini Pak Ahmad Azhari juga pada diskusi kita seri-seri sebelumnya juga tidak ingat. Jadi ini perlu diperhatikan ya. SPBU, ini kan berdasarkan harokatnya ya. Bagaimana tadi SPBU apa maksudnya? Subjek, predikat, bacaannya U. Nah, kalau kembar jadinya un. Nah, sedangkan objek keterangan bacaannya A. Itu kan Okba, itu Okba. Objek keterangan Okba, objek keterangan bacanya A. Kalau dia kembar jadinya an. Nah, berikutnya juga Okbi, objek keterangan bacaannya I atau in. Jadi SPBU-un, objek keterangan aan, objek keterangan iin. Nah, kalau sekarang kita sedang mendiskusikan objek, maka kemungkinan besar objeknya adalah aan, iin. Yaitu apa berarti di sini? Mawaddah warohmah. Mawaddatan warohmah. Jadi kalau mempertimbangkan itu, maka mawaddatan warohmah itu kita munculkan baru bainakum. Gitu ya, berdasarkan urutan ya, berdasarkan urutan. Berarti apa maknanya? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan dia menjadikan. Dia telah menjadikan kasih sayang iya, cinta dan kasih sayang di antara kalian. Itu berdasarkan urutan standar bahasa. Tapi kalau kita kemudian mau mendalami, lalu kenapa kira-kira tidak ayat ini tidak mengatakan wa ja'ala mawaddatan warahmah bainakum? Pesannya adalah, ini kan jadi bunyinya jadi indah. Tadi itu khalaqalakum min anfusikum azwaja atau azwajan. Ini rahmatan, kan jadinya indah bunyinya. Di samping itu, dari segi kedalaman makna kita bisa berkata bahwa cinta dan kasih sayang itu tidak bisa terwujud kalau tidak ada baina. Apa namanya? Baina. Apa maknanya Di baina? antara. Di antara. Itu artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Jadi gitu syarat untuk mawaddah warohmah itu adalah bainanya ada gitu ya. Bertepuk sebelah tangan tidak mungkin. Nah, tetapi kalau menurut logika bahasanya itu artinya Allah telah menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Ada pertanyaan dari apa yang tadi sudah kita pelajari, Ibu Bapak sekalian? Enggak ada, Pak Guru. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, maka itulah dia akhir dari pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena itu kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi Pak Azhari yang telah membantu kita untuk mengingat tiga dasar ya, bukan 3 dasar tambah 1, 3 tambah 1. Tadi Pak Zainal membantu kita untuk memahami lebih lanjut tentang mana yang kita dahulukan untuk memudahkan pemahaman. Terima kasih juga untuk Bu Siti Harna yang telah membantu kita untuk bisa memahami kata dengan mempertimbangkan alternatif pilihan yang lain. Itu dia Ibu Bapak sekalian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga teman-teman kita yang ujiannya masih sangat berat untuk bisa bergabung, segera Allah luluskan sehingga pada sesi berikutnya kita kembali berhimpun untuk belajar bersama. Ya, yang sakit semudahan sehat, yang sibuk mudah-mudahan kesibukannya segera diubah menjadi sibuk belajar, tidak hanya sibuk bisnis, tidak hanya sibuk pariwisata dan yang lain-lain. Mudah-mudahan kesibukannya bisa diubah ngurusin pelajaran,
tidak hanya ngurusin cucu, tidak hanya ngurusin kakeknya cucu dan sebagainya, sehingga kita bisa melihat hadirnya ibu-ibu, bapak, orang-orang yang bersemangat di dalam diskusi kita bersama. Mari kita syukuri apa yang kita pelajari hari ini, karena ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ilahi Rabbi, dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf untuk salah ucap, salah kata, dan kami mohon maaf untuk segala kekurangan kami. Terima kasih Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan mawaddah warahmah di antara kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.